wabarakatuh. Kiranya Bapak Polisi yang terhormat mohon ditindaklanjuti. Mohon kiranya melakukan anak-anak kami mahasiswa kami dengan baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bunda dari Bang Japar atau dari Fahira Idris ya, sudah mewakili hari ini. Terima kasih banyak. Kita betul-betul harus mengatakan apa? Bahwa emak-emak kita ini tidak hanya bisa memasak rupanya ya. Tidak hanya bisa mengasuh anak di rumah. Yang katanya ini masak aja, ini mengerjakan kerjaan rumah aja. Ternyata emak-emak kita ini punya juga wawasan untuk beraksi di depan Bapak dan Ibu Polwan hari ini. Terima kasih kepada orang yang terhormat. Saya tidak lihat Bapak Polisi bersama rakyat. Mana dia, para kita? Bapak Polisi berada di tengah berhujan-hujan bersama saya. Wahai aparat kepolisian, ini ada hari hujan. Mana kalian berada? Aparat Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Polisi tolong hadir di depan saya bersama rakyat Indonesia, bersama mama, bersama perempuan bermartabat. Adakah Bapak Polisi punya hati nurani? Kami berada hujan-hujanan di mana Bapak berada. Saya melihat depan, belakang, samping tidak ada Bapak. Saya hitung satu kali lagi, Pak. Adakah Bapak Polisi berada di tengah-tengah kami? Tidak ada. Hai, satu kali lagi saya panggil karena saya ada di dekat Polresta. Polresta yang terhormat, Bapak Polisi yang terhormat, Ibu Polwan, tolonglah kami, tolong berada bersama kami, bersama rakyat Indonesia. Karena Sumpah Pemuda ini adalah TNI bersama rakyat. Tapi hujan mana ya? Cobalah. Berarti tidak hadir. Jadi saya berbicara ini atas hati nurani untuk kepada rakyat. Sebenarnya saya bicara ini menggugah hati Polresta, menggugah hati aparat agar tidak semena-mena kepada kami mahasiswa. Saya seorang dosen, saya menangis melihat kenyataan di lapangan. Tapi saya bicara dengan siapa ini? Pak, Bapak Polrestabes Bandung, saya jauh-jauh dari Jakarta, Bogor, Tangerang, langsung ke Bandung. Ingin menyapa Bapak, dekat dengan Bapak. Ada? Adakah? Tidak, saya lagi mencari polisi. Pak Polisi yang terhormat, saya bangga agak suka polisi. Tapi ketika hujan, mana ada Bapak ya? Saya cari tidak ada satu saja. Pak Polisi, datanglah kemari bersama kami. Jadi saya berbicara ini tak ada polisi. Ya sudahlah. Semoga Allah memberikan telinga polisi dengan baik. Sekali lagi, kalau saja saya memanggil Bapak Polisi tak ada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu datang, dia datang. Datang tuh. Alhamdulillah. Muncul juga mobil polisi. Semoga beliau bersama kami. Bersama
rakyat Indonesia, dengarlah hati perempuan-perempuan yang bermartabat, mama yang ingin mencurahkan hatinya kepada Bapak. Bagaimana saya bisa dengarkan hati kami, hati mama kami, semuanya. Kepada Bapak Polisi yang terhormat, tolonglah, hujan inilah anugerah. Anugerah yang terindah kami ada di Bandung. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Nah, Bapak Kapolres yang terhormat, hujan tidak akan membuat darah, hujan akan membuat berkah. Bapak Pemerintah, Bapak Polisi yang terhormat, bersamalah kami rakyat Indonesia, bukan kalian mengaduh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup dengan martabat. Di manakah hati aparat ini? Dikala kami semuanya berhujan-hujan kalian berkata. Nah, ayo selamat datang Bapak Polisi yang terhormat. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa mahasiswa kami bersama kalian banting habis-habisan. Seluruh rakyat Indonesia atau mama atau ibu-ibu anak-anak itu berdemo, kalian beradu. Di mana merah putih kalian? Kalian adalah Kepolisian Republik Indonesia. TNI, polisi adalah semuanya harus bersama rakyat. Wahai Bapak Kepolisian, kami hanyalah seorang ibu rumah tangga. Kami adalah semua ingin negara Republik Indonesia aman. Ketika kami berdemo, ketika mama militan itu turun ke jalan, artinya bangsa ini yang tidak baik-baik saja, Pak. Allahu Akbar. Bapak ibu-ibu, jadi kami tidak arogan, Pak. Ketika kami berdemo, janganlah mahasiswa berdemo, janganlah kalian memegang senjata. Sebenarnya kami berdamai ingin menyokong kita semuanya. Tolong Pak, sekali lagi kita doakan ya, semuanya berdoa semoga Kepolisian Republik Indonesia ini akan bersatu dengan TNI, bersatu dengan rakyat. Satu minta saya Pak, satu saja minta saya punya mahasiswa seluruh Indonesia. Ketika kami semua anak kami di jalan, anak kami turun ke jalan menyuarakan suaranya, kalian jangan arogan. Janganlah kalian memegang senjata untuk memukuli. Karena itulah anak-anak kalian semua putra putri bangsa, generasi penerus estafet bangsa yang akan membentuk negara ini. Saya tahu pemimpin hari ini bukanlah promo rakyat, betul tidak? Kita sagulung dipakai ke langsung lari. Tadi datangnya kelas ya? Masuk ke TV mana? Saya sampaikan yang bisa
Saya sampaikan hanya seperti ini karena waktu. Terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah sudah kondusif. Semoga ini menjadi Dari Fahiran Idris ya sudah mewakili hari ini. Terima kasih banyak. Kita betul-betul mak kita ini tidak hanya bisa memasak semuanya ya, tidak hanya bisa mengasuh anak di rumah. Yang katanya ini masak aja, ini mengerjakan kerjaan rumah aja. Ternyata mak kita ini punya juga wawasan untuk beraksi di depan Bapak dan Ibu Polwan hari ini. Terima kasih kepada orator yang tadi, Mama. Sekarang saya panggil lagi untuk Teh Lala yang akan membacakan puisi. Teh Lala, oke, kita Halo Bandung. Bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Lala Latifah dari Aliansi Mama Cimahi. Saya bergabung di sini dengan Aliansi Mama Jawa Barat untuk menyalurkan dan menyampaikan aspirasi dengan tema kita memang pas tanggal 28 itu Sumpah Pemuda. Tapi dikaitkan dengan ini tentang kearganan aparat kepolisian terhadap rakyat yang akhir-akhir ini semakin mencolok dan semakin terbuka di masyarakat. Ini apa namanya tujuannya di samping untuk aparat dalam hal Sumpah Pemuda, apalagi? Ya, tujuannya kita selain itu kita juga sebagai mama ingin menuntut kepada pemerintah, khususnya mungkin kepada pemerintah di seluruh Indonesia untuk melihat situasi hal ini dan keadaan seperti ini jangan hanya dianggap atau dipandang sebelah mata bahwa negeri sekarang kita ini sedang tidak baik-baik saja di semua aliansi kepolisian terutama seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pejuang keadilan, saya di sini mewakili dari milenial Kota Bandung. Di sini saya mengikuti aksi emak-emak menggugat aksi bahwa ada oknum polisi yang melakukan kekerasan yaitu smackdown kepada kawan saya mahasiswa. Di sini saya merasa ketidakadilan yang terjadi atas apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa itu sudah dilindungi secara undang-undang untuk melakukan aspirasi. Kenapa masih melakukan kekerasan seperti ini? Mau dibawa kemana negara ini kalau misalnya kita aspirasi saja masih seperti itu, masih diperlakukan seperti itu. Bahkan kekerasan itu selalu terjadi pada kami, pada polisi, lapor diadu lagi akan dibawa kepada bangsa ini kalau bukan kepada kami mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita hampir selesai melaksanakan demo dari aliansi maka mengkritisi pada kepolisian dari semakin di luar nalar ada kemanusiaan dari segala aspek yang ada di Indonesia. Semoga para polisi di Indonesia mengayomi rakyat ini bisa para demonstran yang ingin menyampaikan aspirasinya. Semoga ada perubahan di negara ini karena sudah keadilan sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya emak-emak militan, yaitu saya berasal dari kota Tangerang, saya berasal dari kota Bogor, ya kan? Kesini saya datang untuk memenuhi undangan karena emak-emak di Bandung ini menuntut ya kepada aparat kepolisian yang melakukan kekerasan kepada mahasiswa. Jadi dalam hal ini saya amat prihatin dengan kepolisian Republik Indonesia yang sangat arogan di lokasi lapangan. Karena apa? Mahasiswa ataupun rakyat Indonesia ataupun emak-emak ataupun semuanya yang turun ke jalan tahu bahwa keadaan negara Indonesia ini tidak ada baik-baik saja. Kenapa? Semua permasalahan sudah gaduh di negara ini. Jadi sepertinya kita tidak punya pemimpin lagi. Pemimpin yang kita percaya tidak akan kita anggap. Kenapa? Karena berbohong. Jadi dalam hal ini
Satu saja kita lihat mahasiswa Indonesia yang melakukan aksi turun ke jalan, ya kan? Dia bantai, dia banting, seolah-olah dia teroris. Kenapa itu terjadi? Harusnya polisi itu mengayomi, melindungi rakyat, melindungi mahasiswa. Kenapa ini terjadi? Saya minta kepada Bapak Kapolri, tolonglah usut tuntas seperti ini. Karena kita tidak mau mahasiswa adalah generasi penerus, estafet bangsa, penerus bangsa yang akan memimpin negara ini. Jika seperti ini aparat kepolisian, apa jadinya negara ini? Kan TNI, polisi melindungi rakyat, mengayomi, bukan membuat gaduh, bukan membuat cara sendiri. Saya ibu, ya kan, yang mempunyai anak, walaupun mahasiswa bukan anak saya, tapi saya merasa sekali anak kami dibuat seperti itu, miris, sangat miris. Kalau boleh diganti, kamilah yang menggantinya. Kami emak-emak menggugat, turun ke jalan pasti ada sebabnya. Tidak mungkin emak-emak ini turun tidak ada sebabnya. Saya mohon kepada aparat kepolisian Republik Indonesia, tolonglah. Di mana merah putih Anda? Di mana naluri mereka? Di naluri kepolisian Anda? Sumpah jabatan Anda sebagai kepolisian Republik Indonesia. Di mana itu? Merah putih ada di dada. Merah putih ada di dada. Di mana? Kalau Anda arogan kepada mahasiswa, Anda arogan kepada rakyat, bagaimana negara ini dipimpin Anda? Rusak semua. Kalau boleh saya minta kepada aparat kepolisian, tolonglah. Negara ini dalam keadaan tidak baik-baik. Anda jangan sebagai penguasa membuat arogan. Pribadi, tolong. Saya sudah berbicara ya kepada mak-makmu semua. Apa maunya? Apa mau mak-mak nih semuanya ketika anak mereka dibantu ini? Contoh, Anda punya keluarga, wahai aparat kepolisian. Anda punya istri, punya anak, punya sahabat, punya keluarga besar. Sekarang kebalikan aja, kalau Anda, keluarga Anda dibuat seperti itu bagaimana? Apakah Anda marah? Apakah Anda senang? Itu harus Anda baca. Jangan seenaknya saja. Seperti susu, katanya kepolisian itu adalah mengayomi. Kalau susu murni ditambah dengan racun, tentu semuanya akan kena. Memang tidak semua aparat kepolisian Republik Indonesia tidak bagus, tapi gara-gara satu semua kena. Nah itu intinya, satu yang membuat racun di kepolisian ini tolong diambil ciduk. Ibaratnya borok, penyebab borok ini ambil. Jadi aparat kepolisian itu bagus, bersih. Jangan seperti ini dibiarkan saja, tidak proses. Yang benar Anda salahkan, yang salah Anda benarkan. Di mana hukum ini? Janganlah. Kami rakyat Republik Indonesia meminta kepada aparat kepolisian, penegak hukum, hukumlah yang bersalah. Bukan yang bersalah Anda angkat. Itu tidak begitu. Ini negara hukum. Jadi sekali lagi saya mohon kepada aparat kepolisian Republik Indonesia, berilah kenyamanan, ketenangan, dan keadilan di negeri ini. Salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan profesi Ibu? Nama saya Ibu Hajatri. Saya dosen. Dari 2019 saya menjadi Pilpres ini. Dan saya turun ke jalan. Profesi saya sebagai dosen saya hilangkan. Saya bersama rakyat. Saya bersama ibu-ibu, saya bersama negara Republik Indonesia untuk mencapai perubahan negara ini. Apa? Kesejahteraan, ekonomi normal, ya, tidak ada kekerasan. Itu saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Neni Lestari, SPD MSI. Hari ini bertugas sebagai koordinator orasi dalam aliansi Emak-emak Menggugat. Kami di sini mengadakan orasi dengan tertib, aman, dan tidak ada anarkis, dan tidak ada menghujat, dan tidak ada sesuatu hal yang harus kekerasan dan lain-lain.
Jadi orasi Mak-Mak hari ini adalah menuntut 10 tuntutan kepada polisi, aparat-aparat yang sudah selama ini terlalu zolim kepada masyarakat. Yang pertama mungkin masalah pencabulan, yang kedua masalah banting mahasiswa, kemudian narkoba, kemudian seorang kapolsek mencabuli anak dari tahanan, kemudian beberapa hal lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi ada dalam press release dan ada dalam 10 tuntutan yang kita adakan aksi hari ini. Dan hari ini adalah spontanitas emak-emak dan tidak ditunggangin oleh siapapun. Yaitu kami berpatungan sendiri mengadakan konsumsi, kami berpatungan sendiri untuk datang di Polresta Kota Bandung ini, karena sebelumnya kami juga sudah menghadap kepada Kasih Intel Polresta Kota Bandung, namun tidak disampaikan bahwa tanggal 28 ada aksi yang sama, sehingga emak-emak belum mendapatkan restu saat itu. Namun kami berikan surat pemberitahuan itu melalui JNE dan ada bukti JNE-nya. Kemudian kami juga sudah menyampaikan press release itu kepada Kasat Intel, baik masih Intelnya juga. Sudah saya kirim random acaranya dan sudah saya kirim 5 orator yang akan tampil, yaitu emak-emak yang berasal dari Tangerang, kemudian dari Kota Bandung sendiri, dan dari beberapa milenial juga, yaitu perwakilan dari mahasiswa UIN. Jadi kami berharap kepada pihak Polri agar betul-betul menggunakan haknya, menggunakan kode etiknya, dan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Tribrata Polri. Itu saja tuntutan dari kami. Emak-emak hanya ingin negeri kita ini tidak dibuat kebrutalan yang dilakukan oleh Polri, dan kami semua emak-emak menuntut Polri yang berbuat kezoliman seperti itu, dan kami memohon agar Kapolri Kapolri usut tuntas tentang Polri yang melakukan hal-hal tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.